Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba 'alan nafsir rahmah wa harrama az-zulma fid dunya li'annaha zulmantu yawmal qiyamah. Ahmaduhu subhanahu ala ni'matil hidayah wa husnir ra'ayati wassalamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwa fillah yang dimuliakan Allah, tiada kata dan kalimat yang pantas untuk kita selalu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ucapan rasa syukur kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa bermuajahah dalam majelis ini yang tidak lain dan tidak bukan satu tujuan yang sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah, malam ini kita masuki hitungan ke-21 insyaallah di bulan Syawal 1441 Hijriah. Mengingatkan kepada kita yang masih dan masih kepengen untuk menunaikan ibadah puasa sunnah Syawal, masih ada waktu kurang lebih 1 pekan ke depan. Karena kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal sama dengan puasa setahun. Majelis yang dirahmati Allah, baru 21 hari berarti kita meninggalkan Ramadan. Walaupun Ramadan yang kita lewati barusan tidak seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Ibadah kita di tengah pandemi COVID-19 ini
memaksa kita untuk tidak melakukan amaliyah Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak mengurangi rasa giroh dan semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lalui beberapa kegiatan walaupun tidak bersama kita di masjid seperti ini. Mudah-mudahan segala upaya kita melakukan amaliyah Ramadan walaupun tidak berkumpul di masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula kita bahwa hari ini kita sudah memasuki Jumat yang kedua di dalam pembolehan kita melaksanakan ibadah Jumat yang sempat kurang lebih 3 bulan. Kalau di catatan saya 18 Maret 2020 terakhir melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan baru kita mulai minggu lalu tanggal 13 Juni 2020. Yang mesti harus kita pahami, yang harus kita yakini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadli di dalam materinya malam yang lalu, bahwa berada kita di tengah pandemi seperti ini, yang harus kita munculkan keyakinan dan kepahaman bahwa tidak ada setiap kejadian itu tidak terlepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting bagi kita untuk memperdalam keyakinan bahwa segala sesuatu itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita alami hari ini. Kudrat dan iradahnya Allah itu berlaku kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terlepas dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehendak Allah itu di atas kehendak manusia. Nabi Yusuf berulang kali ingin dibunuh saudara-saudaranya, tapi Allah berkata lain. Justru dia panjang umurnya. Dia dijual untuk menjadi budak, tapi Allah berkata lain, justru dia menjadi raja. Maka kondisi kita hari ini boleh jadi terbatas langkah kita, terbatas segala sesuatu apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, tapi yakinilah semuanya itu adalah pengaturan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita coba untuk sama-sama berbagi setelah kita meninggalkan Ramadan. Idealnya setelah kita ditarbiyah, ditraining oleh Ramadan, maka keluarnya kita daripada bulan Ramadan itu kita sudah siap tanding, ibarat seorang atlet yang dilatih, yang ditempa, dididik sedemikian rupa, adalah proses persiapan dia akan bertarung. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah mentraining, mentarbiyah, mendidik kita agar nanti begitu kita keluar dalam Ramadan siap untuk tanding, siap untuk tarung. Maka Syawal sampai nanti menuju Ramadan berikutnya itu adalah proses tanding yang sudah kita
akan jalani. Iwafillah yang dirahmati Allah, makanya dalam konsep seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah selalu berujung kepada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21 memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menjadi abdinya Allah, untuk menyembah, patuh, tunduk. Tidak terkecuali seluruh manusia diperintahkan oleh Allah agar manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi khusus kepada ibadah-ibadah, misalnya ibadah puasa di bulan Ramadan yang sudah kita lewati, lebih-lebih kepada untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang beriman itu menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Majelis yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita lihat satu persatu tanda-tanda orang-orang yang lulus ditarbiyah oleh Ramadan, orang-orang yang sudah berhasil ditempa, dididik, ditraining oleh Ramadan. Yang pertama, tanda dari orang yang lulus Ramadan itu adalah semakin cinta dan suka dia kepada segala ketaatan. Segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mudah serta ringan dia untuk istiqamah mengamalkannya. Maka di dalam amaliyah Ramadan yang kita lewati, yang sudah kita lakukan itu, berkumpul kebaikan di dalamnya. Hampir tidak ada amalan-amalan yang kita tinggalkan. Dari sholat kita dilatih, ada yang 11, ada yang 23. Tilawah Quran, apalagi kita diberlakukan dengan WFH. Walaupun efeknya juga bayar listrik kita membengkak, yang jadi kasus nasional, menjadi isu nasional hari ini. Saya saja yang biasanya setiap bulan membayar 1,4, begitu bayar selama bekerja di rumah menjadi 2,6. Uminya rada-rada stres. Begitu bayar, kenapa lonjakannya dari 1,4 jadi 2,6. Ya. Akhirnya saya coba untuk memverifikasi, menanyakan. Ya ternyata memang setelah kita foto, kita lihatkan, dan dia munculkan juga foto kilometernya. Ternyata memang hampir 1.400 kWh ya kalau tidak salah bahasanya itu terpakai dalam sebulan. Nah, tinggal ngalikan berapa itu. Ternyata kalau di saya itu sudah clear. Memang jumlah pemakaian selama bekerja di rumah itu meningkat. Tapi isu yang rame yang sempat saya dengar di berita, seorang selebriti ya, itu rumahnya kosong katanya, tapi tagihannya juga tetap banyak. Nah, Allahu alam. Maka masing-masing kita begitu tanggal 5 sampai 20 atau 3 sebelum tanggal 30 ya, itu kita juga harus juga memoto ya. Bisa jadi ada kekeliruan dan lain sebagainya. Yang pasti kalau 900 ke atas memang tidak ada subsidi konon seperti itu ya. Baik, iwafillah yang dirahmati Allah. Maka kenapa saya sedikit membahas kita kerja di rumah? Maka pada saat Ramadan itu lebih banyak kita tidak di luar. Artinya hikmah dan kebaikan yang dapat kita ambil dari skenario-nya Allah kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu jauh lebih banyak ketimbang kita sibuk di luar.
Ya, satu contoh kebaikan yang bisa kita lihat, seorang ustadz bupati misalnya, nah itu berkali-kali khatam ya, membaca Al-Qur'annya ya. Kita syukur-syukur sekali khatam, satu atau sampai 2 kali, tapi beliau Masya Allah ya, di pertengahan itu dia sudah 5 kali khatam. Allah alam, saya belum tanya selama sebulan itu berapa kali beliau khatam. Tapi yang pasti kondisi yang menjadi kehendak Allah kita lebih banyak melakukan ibadah di rumah itu memberikan fokus kita ibadah jauh lebih banyak ketimbang kita di luar. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang-orang yang lulus di dalam Ramadan itu suka dan cinta kepada segala ketaatan. Maka kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sholat lail iya, tilawah Quran iya, infak sedekah iya, dan melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu keluar di dalam bulan Ramadan ini semakin menjadi giroh dan semangatnya itu semakin menjadi. Walaupun kita sadari begitu masuk 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, perbedaan bangun malam kita saja sudah mulai berubah drastis. Yang tadinya kita bangun 2 jam 3 atau mungkin paling telat jam 4 menyiapkan makan sahur bersama keluarga, tapi begitu 1 Syawal, 2 Syawal dan sampai hari ini, boleh jadi ini menjadi sebuah perubahan waktu lagi. Padahal di training kita bangun jam 2, jam 3, jam 4 itu supaya nanti begitu kita masuk ke arena tanding di luar bulan Ramadan, kita sudah menjadi terbiasa. Minimal sebelum subuh 1 atau 2 jam sebelum masuk, kita sudah melakukan sholat lail. Karena kita tidak lagi melaksanakan sholat tarawih sebagaimana di bulan Ramadan. Nah, maka orang-orang yang lulus di dalam Ramadan ini, segala ketaatan itu dia lakukan. Dan dia menjadi ringan untuk istiqomah melakukannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama amirta wa man taba'a ma'aka wa la taqwaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tafsir Quran surat Hud ayat 112 ini, maka tetaplah engkau wahai Rasul tegak seperti yang Allah perintahkan kepadamu, maka janganlah perintah-perintahnya ditinggalkan dan jauhi larangan-larangannya. Jadi kalimat takwa yang sering diseru oleh para khatib itu, bertakwa itu melakukan kebaikan, melakukan segala ketaatan, dan di satu sisi kita barengkan dengan kemampuan maksimal kita untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan keburukan, memaksimalkan diri untuk menahan diri. Itu takwa. Jadi di satu sisi kita diperintahkan untuk melaksanakan segala apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Di satu sisi kita harus bertahan semampunya untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, atau tidak mengerjakan apa yang menjadi larangan-larangan Allah kepada kita. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang lulus Ramadan itu cenderung kepada segala ketaatan. Jadi dia menjadi ringan untuk melakukan amaliyah yang sudah dia lakukan selama ini. Tetap pada perintah Allah untuk melakukan kebaikan itu. Lalu yang kedua, iwafillah yang dirahmati Allah, tanda dari orang yang lulus Ramadan itu semakin benci dan tidak suka pada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kebalikannya, kalau di item pertama tadi
orang-orang yang lulus Ramadan itu cenderung kepada segala ketaatan, dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia melakukan segala amal ibadah dan ringan untuk dia istiqomah melakukan itu, maka tanda yang kedua sebaliknya, dia benci, dia tidak suka dengan segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, segala apa yang mengundang murkanya Allah dia jauhi, dia benci. Walaupun kebencian ini jangan sampai menjadikan kebencian kita kepada pelakunya. Ya. Kita tetap harus, yang kita benci itu adalah perbuatannya. Kalau ke pelakunya jangan. Walaupun ini berbarengan biasanya. Kalau sudah si pelaku maksiat, si pelaku dosa, yang kita benci itu adalah manusianya. Biasanya itu berbarengan. Begitu dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan segala kesalahan-kesalahan, yang kita benci itu selain perbuatannya, orangnya. Semestinya orangnya jangan. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah. Setiap orang ini selalu berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah untuk menjadi yang baik. Tapi ada orang-orang yang tidak baik. Jadi jangan sampai perbuatan yang dilakukan oleh manusia lalu menyebabkan kita benci kepada pelakunya. Walaupun ini tidak bisa dipungkiri. Seorang maling, seorang rampok, seorang yang melakukan kejahatan, kebencian kita kepada pelaku itu tidak bisa dipungkiri. Tapi lagi-lagi ingat, yang menjadi prioritas kita itu kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada keburukan, kebencian kepada sesuatu yang mendatangkan mudarat. Itu yang jauh lebih penting. Iwafillah yang dirahmati Allah. Lalu karena dia benci dan tidak suka kepada perbuatan dosa dan maksiat, serta semakin mudah dan ringan untuk meninggalkannya. Saking bencinya kepada kemaksiatan itu, maka terdoronglah keinginan hatinya, langkah kakinya untuk dia mudah dan ringan meninggalkannya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang bisa seseorang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Maka konsep kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sekaligus memfokuskan dan mendahulukan cinta kita kepada keduanya ini. Segala bentuk ketaatan kita itu kepada Allah dan Rasul. Maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasul ini juga menjadi prioritas dalam seluruh kehidupan kita. Maka ini salah satu bentuk iman. Kata Rasulullah, manisnya iman itu adalah ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya yang melebihi selain keduanya. Apa kita dilarang mencintai selain keduanya? Tidak. Kita cinta bakti kepada orang tua, kita cinta kepada keluarga, anak, istri, suami. Ini tetap dicintain, tetap kita disayangin, tetap kita berusaha untuk menjaga dan merawat cinta ini. Tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana bisa kalau kecintaan kita kepada selain keduanya bisa melebihi? Banyak sekali. Ketika menyebabkan kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya karena selain keduanya, itu berarti kita mengalahkan kecintaan kita kepada keduanya. Maka manis iman yang dirasakan oleh setiap orang yang lulus di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi selain keduanya. Tapi bukan berarti
diajarkan untuk kita tidak cinta kepada selain keduanya itu. Kita cinta keluarga, kita cinta anak, istri, suami, orang tua, tetap. Maka kecintaan kepada selain keduanya itu berdasarkan cinta karena Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita menghadirkan cinta dalam setiap aktivitas kita, baik itu cinta kepada pekerjaan, cinta kepada sesama manusia, sahabat, keluarga dan sebagainya, landasilah karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berteman, bersahabat atau melakukan seluruh aktivitas, jangan ini ditinggal. Karena yang melandasi keridhaan itu adalah cinta kita kepada Allah semata. Iwafillah yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, ia mencintai saudaranya hanyalah karena Allah. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau kita cinta kepada keluarga, suami, istri, anak, teman, sahabat, tetangga dan seluruhnya di antara keduanya, itu selalu berdasarkan karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku rindu dengan jamaah karena Allah. Aku kepengen ke masjid karena Allah. Aku ingin majelis taklim karena Allah. Aku melakukan seluruh amaliyah itu selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menjadi repot dan menjadi sesuatu yang sangat sulit kalau kita melakukan seluruh aktivitas itu tidak karena Allah. Kita pasti akan kecewa kalau kita melakukan aktivitas yang tidak karena keduanya ini. Dia pasti akan kecewa. Banyak yang menyebabkan orang ketika cinta, ibadah, amal yang dia lakukan tidak karena Allah, tetapi hanya ukuran duniawi, hanya ukuran kasat mata, itu yang menyebabkan dia kecewa. Karena yang tidak pernah mengecewakan itu hanya Allah dan Rasul dalam kehidupan kita ini. Cinta Allah kepada kita itu tidak berbilang dan tidak pernah pilih-pilih kasih kepada siapa yang dia mau kasih. Begitupun juga bagaimana cinta Rasulullah kepada kita. Dia tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu kita saja menjelang akhir hayatnya, yang didoakan itu adalah umatnya, kita. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mencintai saudara kita, landasilah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dekat karena jabatannya, ada orang dekat karena pangkatnya, ada orang dekat karena uangnya. Kalau orang dekat karena hartanya, pasti dia akan kecewa. Karena tidak selamanya orang yang kita dekat karena harta, uang, pangkat, jabatan itu dia akan terus menerus seperti itu. Ya. Makanya kalau kita berteman dekat dengan orang yang mungkin selama ini memberikan, katakanlah, pelayanan, memberikan kenyamanan kepada kita dari sisi material misalnya, sisi materi, tapi sekali waktu dia tidak memberikan, betapa sakit dan kecewanya kita. Tapi bagi Allah tidak. Separah apapun yang kita rasakan, sesakit apapun yang kita derita, kalaulah karena cinta kita itu didasari karenanya, maka ada aturan main. Kalau kita hari ini diberikan rizki yang tidak lapang, maka kita bersabar. Dengan kesabaran itu sudah mendatangkan kelapangan diri kita. Begitu dapat musibah, kita bersabar. Begitu dia sebaliknya diberikan rizki melimpah oleh Allah, yang tidak terhitung, tidak terhingga olehnya, baik yang kasat mata maupun yang tidak, maka dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep Islam itu sangat-sangat luar biasa. Mendatangkan ketenangan, menyamankan perasaan kita. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka jika dilemparkan dalam api. Nah ini kata Rasulullah, manis iman yang tiga perkara itu ia benci kembali kepada kekufuran. Jadi orang-orang
masa lalunya kita ini pasti punya masa lalu, punya cerita yang berbeda-beda. Masa jahilnya kita tidak pernah mengenal Allah, tidak tahu dengan agama, tidak pernah yang namanya amalia-amalia yang mesti kita lakukan. Boleh jadi di zaman-zaman sebelum kita belum mengenal Allah, Rasul belum belajar agama, maka segala apa yang kita lakukan itu dalam memori kita terlalu banyak untuk kita pikir ulang. Betapa banyak kesalahan, kealfaan yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita melakukan kekufuran, melakukan pengkhianatan, membuat dosa, menumpuk kesalahan, lalu kita ingat istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan camkan dalam hati kita untuk tidak melakukan dan mengulang kembali segala amal perbuatan buruk itu. Maka tanamkan rasa kebencian untuk kita kembali kepada kekufuran. Iwafillah yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa kaidah atau faedah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Anas bin Malik ini. Pertama, keutamaan kita mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul. Itu yang utama. Karena inilah yang tidak menyebabkan kita menjadi kecewa dalam kehidupan ini. Kalau sudah sandaran cinta kita, mahabbah kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah, itulah yang menyebabkan cinta kita ini semakin menjadi-jadi kepada Allah dan Rasulnya, yang akan berbias kepada cinta-cinta kepada yang lain. Lalu keutamaan mencintai Allah menjadi prioriti dalam kehidupan kita, menjadi yang nomor utama. Lalu orang mukmin mencintai Allah dengan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu maknanya tidak ada disebabkan sesuatu apapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki tiga sifat ini adalah orang yang paling utama. Dia selalu menjaga jangan sampai dia terjebak kepada perbuatan dosa. Dia jaga. Lalu kata Rasulullah pula, orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman ini, bencinya kepada kekufuran itu luar biasa. Kalau sudah terbiasa kita membenci kepada kekufuran, kebatilan, ya. Walaupun tadi saya katakan kita harus juga bisa membedakan, ya, kepada pelaku yang melakukan. Tapi ketika itu dilakukan berulang, ya, maka ini akan pasti juga kebencian kita kepada pelakunya itu tidak bisa ditawar-tawar. Udah diingatkan, dikasih nasihat, dibimbing, masih saja, maka otomatis kebencian kita itu tidak lagi hanya kepada perbuatannya, tapi juga sudah kepada pelakunya. Jadi ada tahapan yang memang harus kita lalui. Jadi orang melakukan kesalahan itu boleh jadi dia alfa, boleh jadi dia hilang, tapi begitu menjadi sebuah budaya, menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang, maka kebencian kita tidak hanya pada apa yang dia lakukan, tapi juga benci kepada apa yang pelakunya. Majelis yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, tanda dari orang yang lulus Ramadan itu selalu bersedih tatkala terluput atau terlalaikan dari satu amal saleh, baik yang wajib ataupun yang disunnah alaihi wasallam. Jadi orang yang lulus Ramadan sedih dia tatkala dia luput melakukan kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, kalau misalnya sudah tertinggal jamaah lalu risau, gelisah, merasa tidak nyaman,
itu tanda-tanda lulusnya kita melewati pas Ramadan. Artinya apa? Keterbiasaan kita melakukan amal ibadah, katakanlah sholat ibadah untuk kita berjamaah di masjid ini. Bukankah kerinduan kita selama 3 bulan untuk sholat di sini itu sangat luar biasa? Begitu marbot mengumandangkan azan, sedihnya luar biasa. Apalagi di awal-awal kita tidak boleh ke masjid. Nah, orang-orang yang lulus Ramadan ini, tatkala dia luput melakukan kebaikan yang biasanya dia lakukan lalu dia tertinggal, maka sedihnya luar biasa, galaunya berkepanjangan. Dengan galau dan rasa tidak nyamannya itu dia munajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalaikan, tidak terluput lagi dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang biasanya bangun tiap malam untuk sholat lail, lalu ada suatu waktu malam kita tidak terbangun, itu beda rasanya. Beda sekali rasanya. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang menjadikan kita sedih. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang termasuk lulus di dalam Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan lalu dia lalai, sekali waktu dia menjadi risau, dia menjadi gelisah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang risau, menjadi orang-orang yang menjadi kepikiran terus ketika kita tertinggal jamaahnya, tertinggal salawatnya, tertinggal kita tilawah Qur'annya, tertinggal melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan lalu menjadi pemikiran dan menjadi kita tidak tenang. Maka mudah-mudahan kita termasuk tipe-tipe orang seperti itu. Diceritakan dalam sirah betapa para sahabat khulafaur rasyidin, misalnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, kelewat saja dia tidak bisa berjamaah dengan Rasulullah, dia hukumi dirinya. Dia hukumi dirinya dengan ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya setiap malam kita bangun terbiasa sholat lail, lalu ada sewaktu-waktu malam yang kita tidak terbangun, ada upaya-upaya kita untuk menghukumi diri kita. Dengan apa? Menghukumi diri kita itu dengan kebaikan yang lain. Duhanya dibanyakin, infak dan sedekahnya ditambahin sebagai bentuk tebusan kalau kita sudah melalaikan apa yang sudah menjadi amalan-amalan yang sudah kita lakukan ini tertinggal. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya tanda orang yang lulus Ramadan ini berusaha menjadi orang mulia akhlaknya dan benar ucapannya. Nah, ini kadangkala apalagi kita berada di era media sosial, ya. Orang-orang yang lulus Ramadan selalu berusaha menjadi yang mulia akhlaknya. Kalaulah orang sudah dekat dengan Robnya, pengabdian dan ketaatannya itu kepada Allah sangat luar biasa, lalu kecenderungan dengan manusia lain ada sesuatu yang tidak pas, berarti ada yang salah. Karena diajarkan dalam agama ini, hablum minallah kita itu bagus, hablum minannas juga harus dijaga sedemikian rupa. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah, majelis taklim dia ikut, segala ketaatan-ketaatan dia lakukan, lalu dia sinis kepada sesama manusia yang cenderung kepada dia ujub, sombong, membanggakan diri, summa na'udzubillah, ada yang salah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dia cinta kepada saudaranya, bukan sebaliknya. Menonjolkan dirinya paling baik, menonjolkannya paling bagus, menonjolkan dirinya paling taat, itu adalah dari sekian banyak perangkap iblis kepada kita manusia. Jadi setan itu tidak berhenti menggoda manusia. Orang yang sudah takbiratul ihram saja, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan perintah yang diwajibkan kepadanya, bukan berarti dia lolos dari godaan dan jebakan iblis. Maka hati-hati, setiap detik yang namanya perangkap setan itu, kata Allah, Quran surat Al-A'raf 172 kalau tidak salah, dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Dia jaga kita ini dikepung.
Jadi kalau ada orang yang taatnya kepada Allah sedemikian rupa luar biasa, maka dicari celah untuk dia merasa ujub, merasa bangga, merasa paling hebat. Tentu tidak demikian. Hubungan baik kita dengan Allah menghantarkan diri kita hubungan baik pula kita dengan sesama manusia. Apalagi sampai kepada mengklaim orang, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, merasa amalannya paling baik. Tentu tidak demikian yang diajarkan Islam. Iwafillah yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya, tanda orang lulus Ramadan ini semakin bersih hatinya, khusyuk, mudah tersentuh dan cepat meneteskan air mata. Jadi perkara besar kita di dalam melaksanakan ibadah apapun, termasuk di dalam melaksanakan ibadah sholat, tolak ukurnya itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Walaupun saya katakan tadi bisikan waswisu, ya. Makanya kita itu begitu kita ingin takbiratul ihram, berdoa kita, bertawus kita, berlindung kita dari godaan syaitan. Ini apa artinya? Bahwa dalam posisi melakukan kebaikan saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita tidak melakukan kebaikan. Artinya dalam setiap detik, dalam setiap saat kita selalu membersihkan hati kita agar kita bisa menghadirkan hati sehingga menjadi khusyuk. Dan orang-orang seperti ini biasanya mudah tersentuh dan cepat meneteskan air mata. Meneteskan air mata ini adalah buah daripada empati, rasa kasih sayang. Tidak bisa melihat kezoliman. Jadi menjadi sebuah panggilan naluri atau hati yang paling dalam, sehingga kalau melihat orang susah dia merasakan susah, jadi tidak merasakan senang di atas penderitaan orang lain. Jadi ada rasa iba, ada rasa empati. Itu juga bagian daripada buah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tanda dari orang yang lulus Ramadan ini selalu berusaha mengikuti syariat yang telah dicontohkan Rasulullah. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti ajaran, mengikuti apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulnya, untuk kita mengamalkan dengan segala upaya dan usaha maksimal kita, sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang di luar daripada apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, iwafillah yang dirahmati Allah, tanda dari orang yang lulus Ramadan ini senantiasa menjadikan perkara yang berkaitan dengan akhirat lebih dipedulikan daripada perkara dunia. Jadi yang terakhir, perkara yang berkaitan dengan akhirat itu menjadi utama dalam kehidupannya ketimbang dia melebihkan urusan duniawi. Nah, ini luas pembahasannya, ya. Salah satu contoh perkara-perkara dunia dalam keseharian kita, ada jual beli, ada tegur sapa, ada ekonomi, ada politik, semuanya gitu. Jadi orang-orang yang mendahulukan perkara akhirat adalah orang-orang yang merasakan hidup ini kecil di matanya. Jadi urusan-urusan duniawi ini hanyalah tidak terlalu berarti dalam hidupnya. Artinya bukan mengesampingkan, tapi yang jadi prioritas kehidupannya itu adalah akhirat. Ya maaf, pernah enggak kalau ada orang belanja terus menawar sayur, mati-matian nawar sayur? Banyak kan?
Ya walaupun mungkin alasannya karena ekonomi, membantu beban para suami, sehingga si istri misalnya nih contoh menawarnya mati-matian, padahal 1.000, 2.000 atau mungkin 5.000 perbedaannya, mati-matian sampai ribut, ini contoh saja menawarnya. Tapi kalau orang-orang yang memprioritaskan ukhrawinya, jangankan menawar, uang kembalian saja diridhokan kepada si penjual. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Memang bisnis hitung-hitungan, kalkulasinya iya memang. Tapi lagi-lagi orang yang memprioritaskan kehidupan ukhrawinya tidak menjadi persoalan. Justru sebaliknya, matematikanya secara duniawi dia tidak jalankan, tapi matematika Allah lah yang dia berlakukan. Apa maksudnya? Bukannya menawar, tapi justru dia lebihkan kepada yang teman dia berinteraksi. Nah, ini sebenarnya amal yang bisa kita coba lakukan ya, untuk kita berbagi kepada sesama sebagai bentuk empati dan rasa iba kita ya. Dan yakinilah kalau kita sudah memprioritaskan urusan-urusan akhirat, maka Allah akan jamin urusan-urusan duniawi kita ya. Tapi begitu kita memprioritaskan urusan duniawi, maka kita mengesampingkan urusan ukhrawi. Tidak ada jaminan ukhrawi itu akan kita dapatkan. Tanam padi akan tumbuh rumput, kalau kita tanam rumput tak akan bakalan tumbuh padi. Artinya apa? Mari kita menjadikan diri kita prioritas ke akhirat, agar apa yang menjadi amal ibadah kita di sisi Allah menjadi buah di dunia yang bermanfaat baik diri kita maupun orang lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk melakukan segala ketaatan kepadanya. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.